saya nanya sama teman saya nanya sama saya gini, Bang Fadli, kalau bisa katanya doa itu katanya diulang sampai 3 kali atau 7 kali ya biar tembus ke langit gitu ya. Saya bilang ngapain sih? Kan Allah itu kan maha mendengar dan maha mengetahui. 1 kali aja cukup saya bilang gitu. Tapi enggak biar afdol, langitnya kan 7. Doanya 7 kali biar tembus semuanya. Kali aja langit 1 nyangkut, langit kedua ada yang kedua doanya. Ini gimana nih Bib? Mohon izin penjelasan ini. Ini teman saya agak tambeng ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Nabi mengatakan ud'ullaha wa antum muqinul bil ijabah. Nabi mengatakan berdoalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala wa antum, dan kalian itu yakin doamu diterima. Jadi kita harus yakin doa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Jadi bagaimana kalau doa itu diulang? Kana Nabi, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu yad'a thalathan wa yastaghfir thalathan. Ada satu hadis mengatakan bahwasanya Nabi itu senang kalau doa itu diulang 3 kali. Wa yastaghfir thalathan, dan Nabi beristighfar itu 3 kali, diulang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi itu menganjurkan kita ketika minta dimasukkan syurga itu 3 kali. Contohnya kan kita kalau sering dengar kalau bulan puasa itu asyhadu alla ilaha illallah wa nastaghfirullah. Bukan yang itu Ustaz. Nas'aluka. Kenapa? Ya ini beda lagi tadi Habib. Itu beda kan. Nas'alukal ini rusuh banget ini kan. Ustaz semangat banget. Beda sama Habib. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Artinya minta syurga kepada Allah itu 3 kali. Nas'alukal jannata, ya Allah masukkan aku ke syurga. Bahkan Nabi SAW beliau mengatakan siapa orang yang meminta dimasukkan syurga 3 kali, maka dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang yang minta sampai nas'alukal, minta bahwasanya dijauhkan daripada api neraka, dijauhkan daripada masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, maka dijauhkan neraka tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Memang kita diulangkan. Kenapa? Hikmahnya kita minta diulang-ulang oleh Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu memang. Tapi itu bukti, salah satu bukti kita ini betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan butuh kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lampu merah cuma di sini doang, dari saya miring saya gitu. Iya benar sini. Sini doang gitu. Sini dulu. Oke. Kemudian dikatakan sampai Al-Imam Ghazali alaihi rahmatullah radhiyallahu taala anhu warda, beliau mengatakan tadallul. Apa makna tadallul? Jadi tadallul wal iftiqar. Ketika kita berdoa pemirsa, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada tadallul. Apa tadallul? Menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada iftiqar. Apa itu iftikar? Betul-betul kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mintanya mengulang-ulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta terus, bukan memaksa. Kita minta dengan adab, kita minta atau sebelum minta itu i'tiraf bidzanbi. Artinya kita pengakuan dosa kita kepada Allah. Kita ini banyak dosa, aku ini banyak dosa. Artinya betul-betul kita hinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Memang kita ini hamba. Ada seorang ulama tuh dia berdoa atau tidak berdoa, dia selalu duduknya seperti ini Ustaz Maulana. Jadi duduk tawarruk dia. Nah duduk tawarruk, dia berdoa pun duduk tawarruk. Sampai murid-muridnya bertanya, kenapa kau berdoa duduknya seperti itu? Atau di luar sholat pun duduknya seperti itu. Dikatakan itulah seorang hamba di hadapan Tuhannya. Atau itulah bukti akhlaknya seorang hamba di hadap Tuhannya. Itulah adabnya seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya duduknya dia seperti ini, dia iftigar. Dan ini juga dilakukan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala. Jadi posisi dua paling bagus. Iya, artinya posisi seperti memang posisi iftigar. Ini posisi yang kita betul-betul kita ini budaknya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti ini, dan kita kan minta supaya Allah itu ridho kepada kita. Dan duduk seperti ini bukan kita buat-buat, memang kita ikhlas seperti ini. Bukan supaya dipandang enggak, memang kita ikhlas minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini duduk yang termasuk sulit buat orang yang gemuk. Kalau gemuk perutnya pasti, kelipet. Enggak, kalau gemuk makin miring pasti begini. Enggak tahan lama pasti. Iya kan, coba perhatiin deh. Pasti Fadli ini nyinggung saya ini. Karena kita duduk begini susah, duduk sendiri. Sampai makin miring. Makasih banyak Bi, Masya Allah luar biasa ilmunya. Sekarang kita lanjut lagi.